Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Selin diisukan atau dirumorkan diduga jadi istri kelima Kejagung. Wah, luar biasa. Cantik-cantik kok jadi istri kelima ya? Emang boleh punya istri sampai 5 gitu? Bukankah maksimum itu 4? Kemudian Selin itu pernah dipanggil jadi saksi di persidangan. Dan ada seorang istri koruptor mengatakan, gue pernah ngasih duit ke Selin 500 jeti. Wow, luar biasa. Kemudian yang lebih anehnya lagi, ternyata Pak Febriansyah atau si kutu kupre atau koruptor sialan ini, ternyata dia punya istri orang Batak, guys. Dengan marga Saragi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, menurut data dari suara.com, Selin ini pernah dipanggil ke pengadilan gitu ya. Dia dimintai keterangan gitu ya. Jadi alasan yang paling masuk akal itu kenapa dia dipanggil itu karena ada seorang istri koruptor dari Sulawesi, ya sebuah daerah bernama Konawe. Istri seorang koruptor batu bara. Ya di Konoha itu memang udah gila-gilaan ya korupsinya ya. Kemudian ketika kasusnya kebongkar, diduga istri daripada pejabat yang korup ini ya, yang berasal dari Konawe ini diduga menyogok Selin supaya apa? Supaya istri koruptor ini bisa berkomunikasi dengan siapa lagi kalau bukan? Ya, begitulah. Dengan Kejagung yang ada di Konoha. Nah, dugaannya seperti itu. Kemudian di persidangan Selin mengatakan, enggak kok, gue nggak terima duit kok, nggak ada tuh. Mana buktinya? Bukti transfernya nggak ada. Nah, yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya istri koruptor ini, ya logikanya ya, logika sederhana ya. Saya tidak mengatakan ini benar ya, logika sederhana. Kalau Anda nyogok nih ya, seorang Selin misalnya, ya misalnya nih, ini dong ya, urus dong kasus saya ya sama Kejagung yang ada di Konoha misalnya. Lu kan dekat sama Kejagung ya. Jadi diduga karena Selin ini dekat dengan Kejagung gitu ya. Lalu ya, Selin ini diduga dikasih duit 500 juta. Hanya untuk penghubung gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih lu menyogok seseorang, apakah lu akan ngasih bukti transfer atau tidak? Come on, itu ketindakan yang sangat bodoh sekali kalau kita memberikan bukti transfer. Ya, sebodoh-bodohnya koruptor nggak mungkin melakukan itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Selin itu menerima suap atau tidak? Apakah duitnya tunai atau tidak? Apakah duitnya itu berupa emas atau tidak? Ini sangat menarik untuk kita kuliti ya. Kemudian, bagaimana dengan hubungan Selin dan Kejaksaan Agung? Jadi ternyata hubungan mereka itu berawal dari ketika keluarga Kejaksaan Agung itu mengundang Selin sebagai MC dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Kejaksaan Agung itu bisa mengundang artis? Duitnya dari mana? Gajinya berapa? Gaji Kejaksaan Agung berapa sih sekarang? Emang sampai ratusan juta? Kayaknya nggak nyampe deh. Presiden juga nggak nyampe ratusan juta. Tapi mengundang artis itu butuh ratusan juta, guys. Ini kan ada tanda tanya besar gitu ya. Kemudian perutnya juga buncit ya. Kejagung di Konoha, buncit sama kayak saya gitu ya. Tapi ini bukan uang rakyat, guys ya. Ini uang pribadi ya. Hasil keringat gitu. Tapi ya kita tidak mengurusi masalah perut, tapi kenapa perutnya bisa semakmur itu gitu, sementara masyarakat di bawah banyak yang kelaparan gitu. Kenapa? Kenapa begitu tega gitu? Ya kan? Kenapa dia tidak memikirkan masyarakat bawah gitu? Apakah dia dapat duit gitu dari kliennya gitu? Jadi gini guys. Saya pernah dapat bocoran dari Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD pernah mengatakan di sebuah podcast ya, dia keceplosan ngomong seperti ini ya. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud MD ini korupsi ya. Gini. Kalau kita kerja di kejaksaan atau di pengadilan itu, gini, misalnya ada 2 klien nih ya, kita punya beberapa klien lah misalnya nih ya.
Nih, ada yang berperkara misalnya. Nah, bisa saja ya, orang yang mau kita menangkan itu ngasih duit ternyata, guys. Jadi bukan orang yang misalnya nih ya, ada nih orang berperkara 2 orang misalnya. Ya, ini agak susah memang ya, saya jelaskan. Gini, ada 2 orang, si A, si B gitu ya. Nah, jadi perkaranya ini sebenarnya yang salah itu si A, ya kan? Yang menang si B. Tapi dua-duanya memberikan sogokan gitu. Sogokan siapa yang kita terima? Biasanya, ya ini rahasia guys, saya bongkar ya. Sogokan si B yang diterima. Saya tidak mengatakan Pak Baharudin menerima sogokan, saya tidak mengatakan Pak Mahfud menerima sogokan, enggak seperti itu. Tapi biasanya mereka akan terima sogokan yang menang, bukan sogokan yang kalah. Apakah ini dosa atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, bagaimana dengan Pak Baharudin? Apakah melakukan teknik seperti ini? Ya, jadi ini trik yang sangat licik sekali ya. Mereka tidak menerima duit dari yang kalah gitu. Enggak, mereka tidak memenangkan kejahatan gitu. Enggak. Ya mereka mendukung kebenaran, tapi mereka dapat sogokan dari yang menang. Kalau yang menang itu misalnya nih ya, yang menang itu nyogok gitu. Apakah dia menuntut suatu saat? Enggak kan? Kan dia udah menang. Yang menuntut itu kan yang kalah ya. Itu yang jadi permasalahan. Nah, itu rahasia daripada pejabat di Konoha untuk meraih pundi-pundi. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud MD seperti itu ya, atau Pak Baharudin seperti itu, tapi ya triknya seperti itu, rahasianya seperti itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ceritanya seorang kejaksaan agung itu punya istri banyak gitu? Ya, bagaimana ceritanya? Apakah bisa poligami gitu? Apakah bisa punya istri simpanan gitu? Apakah itu etis atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi gini guys, mohon maaf bagi pendukung Pak Prabowo dan pendukung siapapun di sini, gini. Harusnya kan kalau dia mengangkat kejagung itu atau mengangkat pejabat itu harusnya ya benar-benar ini dong, benar-benar bukan titipan partai gitu ya, benar-benar kita melihat gitu ya backgroundnya gimana, apakah dia punya istri banyak, apakah dia sering main perempuan dan sebagainya, itu kan yang perlu dilihat ya. Jadi dalam hal ini kalau saya perhatikan ya, dalam kasus ini sama seperti kalimat yang mengatakan harta tahta wanita. Kenapa wanita di belakang? Karena wanita itu mau sama kita karena ada tahta dan harta. Gila, bayangkan ya. Ternyata di Konoha itu pejabat bisa poligami. Lah, kok pejabat bisa poligami? Apa alasannya? Ada ternyata guys, undang-undang tahun 90 ya. Nanti cek ya, di ChatGPT Google ada itu ya, ada undang-undangnya. Ternyata sudah di amandemen atau dirubah gitu ya, undang-undang tentang anti poligami. Zaman Soeharto nggak ada. Ya, tapi setelah akhir hayatnya dari Pak Soeharto ada perubahan di situ ya. Tahun 80 nggak bisa tuh poligami, nggak boleh. Jangan poligami ya. Punya istri simpanan juga nggak boleh. Jadi itu yang jadi permasalahan. Kemudian bagaimana dengan cerai? Kenapa Pak Febriansyah ini diduga cerai gitu? Apa alasannya? Saya nggak tahu alasannya, tapi kenapa dia cerai gitu? Ya kan? Emang boleh cerai? Ternyata boleh juga ternyata cerai guys. Wow, gila. Ternyata pejabat itu boleh cerai ya. Wow. Pantesan banyak warga Konoha yang belum menjadi pejabat ya. Wow, gila. Kemudian kenapa artis itu dekat dengan pejabat? Apa alasannya? Karena mereka dekat dengan kekuasaan, mereka punya banyak duit, punya akses kemana-mana. Jadi makanya Pak Ahok mengatakan, kalau mengetahui karakter seseorang itu kasih dia jabatan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin gitu ya? Ini pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang anak buah bernama Pak Febriansyah punya harta sampai ratusan miliar gitu? Tapi bosnya yaitu Pak Baharudin tidak tahu menau. Itu pertanyaan yang sangat besar. Ya, bagaimana mungkin? Yang milih Pak Febriansyah ini siapa? Pak Baharudin Kejagung. Ya kan? Gak mungkin gitu ya. Saya tidak menuduh ya. Saya cuma bertanya ya. Pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu gitu? Ya kan? Gak masuk akal. Ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa masyarakat itu bodoh gitu. Please lah, Kejagung atau pejabat tinggi, janganlah seperti itu.
Ya, jangan merasa bahwa masyarakat itu bodoh gitu. Kemudian, apakah saya menyalahkan Kejagung di sini? Apakah saya menyalahkan Pak Prabowo di sini? Apakah saya menyalahkan Pak Mahfud MD di sini? Apakah saya menyalahkan petinggi-petinggi di Konoha? Enggak, saya tidak menyalahkan. Disclaimer on-nya. Yang saya salahkan itu siapa? Yang saya salahkan itu adalah kita yang tidak berintegritas, tidak berkejujuran, tidak siap melihat duit. Mata kita hijau melihat duit. Jadi gini. Kenapa ada banyak koruptor di Konoha? Ini pertanyaan besar ya. Apa alasannya? Alasannya itu ya karena koruptor itu tidak bekerja sendirian. Misalnya ada yang menyuap, misalnya contoh ya, Kejagung di Konoha misalnya. Ada yang menyuap, terjadi korupsi di situ, transaksi misalnya. Yang melakukan transaksi apakah 1 orang atau 2 orang? 2 orang. Yang menyuap siapa? Ya masyarakat. Apakah masyarakat salah? Masyarakat juga salah. Pemerintah salah, masyarakat juga salah. Ya. Kenapa negara kita korup? Apakah ini salah pejabat? Enggak juga. Karena pejabat itu bersumber dari masyarakat. Masyarakat kita itu korupsi waktu. Dari hal-hal yang kecil aja, korupsi waktu. Ya korupsi kecil-kecilan. Di sekolah juga seperti itu. Teman-teman saya dulu ya banyak yang bohongi orang tuanya. Ya, beli penggaris, ya, beli pensil, dilebih-lebihin harganya. Itu bagian daripada korupsi. Ya, dari kecil kita sudah belajar tentang korupsi. Kemudian ya soal-soal UN dibocorin, itu mengajarkan korupsi. Ya, dari pendidikan sudah diajarkan korupsi di Konoha. Dari rumah juga seperti itu. Orang tua, nah ini penting sekali ya. Orang tua yang terbiasa berbohong, secara tidak langsung mendidik anaknya jadi pembohong. Karena anak itu adalah peniru ulung. Jadi kalau misalnya kita berbusa-busa mengatakan, nah jangan bohong. Tapi tiap hari kita kerjanya bohong. Ya, secara tidak langsung anak itu meniru perilaku kita. Ya, jadi korupsi itu dimulai dari mana? Dari rumah. Dimulai dari mana? Dari sekolah. Jadi kalau ada pejabat sekarang korupsi, ya main perempuan dan sebagainya gitu ya. Misalnya di Konoha ya. Apakah itu sebenarnya terjadi hanya 1 hari, 1 malam? Enggak. Itu rentetan dari berbagai faktor ya. Terutama faktor daripada ketidakjujuran masyarakat kita. Pola pikir kita itu. Yang perlu dirubah itu mindset kita. Ya kalau misalnya nih hukum metong. Ada lagi nanti Jampidum yang baru. Ada lagi jaksa yang baru. Ya tetap lagi korupsi. Korupsi lagi. Pejabat korupsi lagi. Nah, nggak bakal selesai. Yang perlu dirubah itu adalah mindset masyarakatnya. Orang tua yang korup, orang tua yang sering berbohong secara tidak langsung mengajarkan anaknya berbohong. Ketika anaknya jadi jaksa, ketika anaknya jadi hakim, maka anaknya akan jadi pencuri. Oke guys, ya Anda yang menyimpulkan, saya tidak akan menyimpulkan. Apakah Selin ini bersalah atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.